Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang ini ya, GDSS atau dikenal dari bagian yang lebih luas yang disebut dengan GSS atau Electronic Meeting System. Nah, definisi GSS ini adalah suatu lingkungan berbasis teknologi informasi yang mendukung pertemuan grup yang didistribusikan secara geografis dan tidak permanen. Nah, tugas grup di sini termasuk, tapi tak terbatas pada komunikasi, perencanaan, penelusuran ide, penyelesaian masalah, diskusi isu, negosiasi, penyelesaian konflik, analisis dan desain sistem, dan aktivitas grup bersama-sama seperti persiapan dokumen dan sharing. Nah, groupware ini mengacu pada produk software yang mendukung grup orang-orang yang bekerja, menyelesaikan tugas atau tujuan yang sama. Nah, kerangka kerja, waktu ataupun tempat. Nah, waktu, pesan dapat dikirim pada waktu tertentu dan diterima hampir bersamaan. Nah, komunikasi seperti ini disebut dengan sinkronus ya. Contohnya ini ada telepon, televisi, pertemuan tatap muka. Nah, komunikasi asinkronus adalah komunikasi di mana penerima mendapatkan pesan pada waktu yang berbeda dibandingkan saat pesan itu dikirimkan. Nah, tempat, pengirim dan penerima bisa dalam ruang yang sama, berbeda ruang tetapi dalam lokasi yang sama atau pada lokasi yang berbeda. Nah, komunikasi ini dibagi dalam 4 sel, waktu sama, tempat sama, waktu sama, tempat berbeda, waktu berbeda, tempat sama, waktu berbeda, tempat berbeda. Nah, GDSS ini sistem berbasis komputer interaktif yang memfasilitasi solusi masalah-masalah tak struktur oleh grup pengambil keputusan. Komponen GDSS ini meliputi hardware, software, orang, dan prosedur. Nah, teknologi GDSS ini dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama itu dukungan proses, level 2 dukungan pengambilan keputusan, dan di level ketiga adalah aturan penugasan. Nah, pada level yang satu ini, item yang didukung oleh sistem ini adalah pengiriman pesan di antara para anggota grup, hubungan jaringan ke setiap terminal PC, anggota pada anggota grup yang lain, fasilitator, layar buat public, database, atau sembarang CBS umum lainnya. Yang ketiga, layar buat public. Nah, ini tersedia di setiap terminal anggota grup atau dapat dilihat oleh semua anggota di pusat. Lalu masukkan dalam hal pemungutan suara dan ide yang terlindungi siapa pencetusnya untuk meningkatkan partisipasi anggota grup. Nah, level 2, dukungan pengambilan keputusan. Pada level ini, software ditambahi kemampuan dalam pemodelan dan analisa keputusan. Fiturnya, yang pertama ada perencanaan dan model keuangan, pohon keputusan, model probabilitas penilaian, model alokasi sumber daya, dan yang terakhir model pertimbangan sosial. Yang ketiga itu ada aturan penugasan. Pada level ini, suatu software khusus ditambahi dengan aturan penugasan. Misal, beberapa aturan dapat menentukan urutan pembicaraan, tanggapan yang sesuai, atau aturan pemungutan suara. Nah, teknologi GDSS, hardware, PC tunggal, PC dan keypad, ruang keputusan, GDSS terdistribusi. Nah, di bawah ini adalah paket software terpadu yang tersedia untuk GDSS dan digunakan utamanya dalam lingkungan ruang pengambilan keputusan. Yang pertama ada Group System dari Ventana Corporation, lalu Vision Base, nah lalu Tim Focus, lalu ada SAM dari Universitas Minnesota. Nah, critical success factor itu faktor penentu kesuksesan suatu GDSS adalah komitmen organisasi suatu keharusan, hubungan eksekutif di mana ia diberitahu informasi yang berkaitan dan ia mau melakukannya, hubungan operasi yang menyediakan umpan balik yang cepat, ketersediaan fasilitas yang memperhatikan kenyamanan user.
Lalu yang kelima, kunjungan lapangan timbal balik yang mendeteksi kebutuhan orang-orang yang memahami lingkungan IMS. Komunikasi dan hubungan yang terjalin selama kunjungan lapangan pentingnya dalam mengelola tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Lalu iterasi cepat dan perubahan software kritis dalam memenuhi kebutuhan yang berkembang. Pelatihan orang pada masalah teknis, fasilitas, dan level end user, transfer kontrol ke orang-orang lapangan. Evaluasi biaya, fleksibilitas penggunaan software, perencanaan yang sesuai hal yang esensial, mempertemukan harapan manajerial indikator tertinggi kesuksesan implementasi IMS, antarmuka user menggairahkan. Di sini ada faktor penentuan kesuksesan berdasarkan kategori. Nah, di sini ada 3 grup utama: desain, implementasi, dan manajemen. Nah, pada desain ini ada 4 faktor. Yang pertama, meningkatkan derajat struktur dari keputusan yang tak terstruktur, menjaga anonymity dan partisipan sesuai kebutuhan, melibatkan organisasi, dan melibatkan pertimbangan ergonomis. Nah, yang pada tahap implementasi, ya, pertama ada desain, yang selanjutnya ada implementasi. Ada 4 faktor juga: menyediakan pelatihan user yang sungguh-sungguh dan layak, jaminan dukungan manajemen puncak, menyediakan fasilitator yang berkualitas, melakukan beberapa percobaan yang dipandu pengalaman-pengalaman lalu untuk menjamin operasi yang sesuai. Yang terakhir ada manajemen, ini ada 3 faktor. Sistem harus dapat diandalkan, harus ada perawatan yang layak, lalu sistem semakin lama harus semakin baik, memanfaatkan umpan balik dari partisipan dalam inovasi bidang hardware dan software. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem informasi perusahaan. Ya. Nah, sistem informasi perusahaan ini merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh para eksekutif dan semua karyawan. Nah, tujuannya memberikan informasi holistik dari sudut pandang perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai manajemen sumber daya perusahaan. Sistem informasi eksekutif ini merupakan sebuah sistem yang hanya dapat digunakan oleh para eksekutif yang sifatnya dapat melakukan drill down, tujuan melayani kebutuhan informasi bagi para eksekutif puncak. Nah, lalu kenapa sih dengan SEA gitu kan? Informasi eksekutif ini karena mempunyai manfaat, dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia bagi para eksekutif, kebutuhan informasi yang tepat waktu, akses lebih besar ke data operasional, informasi relevan yang lebih tinggi, informasi baru, informasi lebih banyak tentang lingkungan eksternal. Lalu informasi yang lebih kompetitif, akses lebih cepat ke database eksternal, akses lebih cepat ke informasi, mengurangi biaya kertas. Nah, sistem pendukung perusahaan atau SIP ini merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan atau dijadikan alat untuk mendukung keputusan seperti OA dan dukungan analisis. Nah, di sini ada proses pengambilan keputusan eksekutif ya. Bisa dilihat. Di sini ada tahap satunya, lingkungan eksternal, lingkungan internal, lalu ada evaluasi informasi, lalu ada analisis kualitatif, dan di sini ada juga analisis kualitatif. Nah, lalu apakah ada masalah, gitu kan? Nah, nanti kan kasih analisis kualitatif tahap 2-nya. Nah, di sini ada karakteristik dan manfaat sistem informasi eksekutif. Nah, pada kriteria kualitas informasi, nah itu dia fleksibel, menghasilkan informasi yang relevan, lengkap, dan valid, menghasilkan informasi tepat waktu dan benar. Nah, pada antarmuka pengguna, memasukkan antarmuka yang ramah pengguna, dapat diakses dari banyak tempat, disesuaikan dengan style manajemen untuk masing-masing eksekutif. Nah, lalu manfaat, memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi, memfasilitasi akses ke informasi, memberikan keuntungan kompetitif, menghemat
waktu pengguna, meningkatkan kapasitas komunikasi dan kualitasnya. Lalu menyediakan kapasibilitas teknis, itu interpretasi tertulis, akses ke email, memberikan forecasting, informasi yang dihasilkan ke berbagai tingkat detail. Ini selanjutnya ada manajemen pengetahuan atau knowledge management. Ini merupakan proses penerapan pendekatan sistematik untuk menangkap, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di seluruh organisasi untuk mempercepat kerja, menggunakan best practice, dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dari proyek ke proyek. Nah, ini dari data menjadi pengetahuan. Data, hal yang langsung dapat diamati dan diverifikasi, diolah menjadi informasi, hal yang dapat mewakili data yang telah dianalisis. Nah, dari informasi ini menjadi pengetahuan, hal yang didasarkan atas pengalaman, persepsi, dan pendapat individu. Nah, jenis dan bentuk pengetahuan ada basic knowledge, pengetahuan yang sulit diartikulasikan, dituliskan dalam kata-kata, teks maupun gambar, tersimpan dalam pikiran manusia, sulit diformulasikan. Penting untuk kreativitas dan inovasi dikonversikan ke eksplisit dengan eksternalisasi, misalnya pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh ahli. Pendekatan pengembangan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan bukan perkara yang sederhana, karena luas dan kompleksnya bidang manajemen pengetahuan. Para ahli mencoba membangun model untuk manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan dilaksanakan dalam sistem pengelolaan pengetahuan atau knowledge management system. Sebagian besar organisasi menerapkan KMS menggunakan pendekatan 3 cabang untuk mengelola pengetahuannya, yaitu manusia, proses, dan teknologi. Ini dia. Dan manajemen pengetahuan. Nah, ini batasan dari knowledge management. Ada manusia, ada proses, dan ada teknologi. Nah, definisi pertama terdiri dari aktivitas yang sangat penting bagi proses penciptaan pengetahuan dan inovasi seperti, nah ini ya, ada 4 poin: knowledge exchange, capture, use, dan internalization. Nah, pada dimensi kedua terdiri dari elemen yang memungkinkan atau mempengaruhi aktivitas penciptaan pengetahuan, strategi penyelarasan strategi organisasi dengan strategi KMS, measurement, pengetahuan yang diambil untuk menentukan apakah terjadi perbaikan atau ada manfaat yang telah diambil. Lalu ada aturan atau kebijakan atau petunjuk-petunjuk yang telah dibuat oleh organisasi. Lalu ada konten bagian knowledge base organisasi yang ditangkap secara elektronik. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.